Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang sedang bekerja maupun yang sedang dalam perjalanan. Setiap hari Kamis kita ada renungan tengah minggu. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan ini. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan pada kesempatan ini, di mana kami masih boleh sehat, masih boleh kami mengikuti renungan tengah minggu pada kesempatan ini. Terima kasih pemeliharaan-Mu hari ini. Dan hari juga kami siap beribadah, siap memuji, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kami hikmat, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi isi firman Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, tentunya kita dalam hidup ini sepasti tidak akan pernah lepas dari permasalahan, badai, terpaan, masalah hidup itu senantiasa ada. Tetapi yang satu hal yang perlu kita pasti tahu, bahwa Tuhan adalah perisai hidup kita, Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah yang senantiasa menopang kita. Untuk itu kita harus tetap semangat, kuat, dan tidak menyerah. Amin. Kita angkat sebuah pujian, Engkaulah perisaiku. Hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyatakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang menopang setiap kami, memberi kekuatan setiap kami. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Jadi perisai kami. Oh, hanya Engkau saja Tuhan, memberi kekuatan kami, yang senantiasa menopang kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami takkan pernah goyah, kami takkan pernah lemah, kami takkan pernah menyerah. Karena ada Tuhan yang senantiasa menjadi perisai kami. Karena ada Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan kami. Karena ada Tuhan yang senantiasa menjadi penopang kami Tuhan. Hari ini Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan. Biarlah firman-Mu bisa menenangkan hati kami, jiwa kami yang sedang risau saat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, ini hati kami siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Bapak Hakim Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi setiap jemaat di gereja ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih Matulus. Sama-sama Pak. Tolong Matulus bacakan, dari kita buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di sini Allah tidak diam aja. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang sudah saya rasakan kebaikan dan pertolongannya yang ajaib.
Pada kesempatan ini saya mau membagikan kesaksian yang saya alami tepatnya pada tahun 1998. Waktu itu terjadi krismon. Perusahaan mengalami musibah. Kebangkrutan sudah di depan mata. Karena kredit macet, bunga berbunga, utang bank jadi 2 kali lipat. Waktu itu kami sepakat untuk menyerahkan sertifikat perusahaan pada pihak bank. Tidak lama kemudian banknya kena likuidasi, masuk BPPN. Kami harus sewa perusahaan dengan waktu yang mereka tentukan 1 tahun. Mula-mula 1 tahun kami dikasih kesempatan untuk sewa perusahaan. Terus ada kebijaksanaan lagi per setengah tahun katanya. Karena takut perusahaan dilelang, karena pada waktu itu banyak perusahaan yang jatuh, yang masuk BPPN juga ada juga yang kena lelang gitu. Terus malah ada kebijaksanaan berikutnya lagi per 1 bulan. Saya pikir emang ini sewa tempat kos ya, atau apa? Masa sewa perusahaan cuma 1 bulan? Dari situ kami sudah pasrah. Kami merasa tidak ada jalan. Terus kami sempat cari sewa di tempat lain. Saya mendapatkan penghiburan dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Tolong Pak Tulus. Ya Pak. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam ayat ini pun saya dikuatkan. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Waduh, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu setia. Kalau kamu dicobai pun pasti Tuhan bukakan jalan, pasti Tuhan beri jalan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perusahaan kami tetap bisa berjalan walau tidak mengandalkan bank, karena kita sudah menyerahkan semuanya pada bank. Kita tidak memakai modal dari bank lagi ya, karena kreditnya sudah macet gitu. Tetapi puji Tuhan, kita masih punya modal. Modal yang ada dapat kita kelola dengan baik. Pada waktu itu jual beli barang harus kontan. Tidak yang biasa saya pegang bon, sekarang saya bisa dapatkan uang tunai, sehingga saya dapat, malah saya di situ dapat deposito, karena saya akan mendapatkan uang tunai. Tuhan itu memang luar biasa. Tidak lama kemudian keluar kebijaksanaan dari pemerintah yang isinya kredit macet yang ada di BPPN dapat di KPR kembali. Akhirnya sertifikat perusahaan pun dapat kembali. Dari itu saya ambil hikmatnya. Memang kalau Tuhan turut bekerja, begitu mudahnya semuanya dapat kembali. Terus sesudah semuanya terlewati, saya pun sekarang merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa.
Tidak lama kemudian sudah semuanya terlampaui. Akhirnya saya pun dapat memiliki sebuah rumah. Saya tidak terpikirkan itu. Tuhan buka jalan begitu luar biasanya. Bila kita sekarang kalau ada yang lagi dalam masalah, carilah Tuhan. Pasti Dia buka jalan. Jalannya pun luar biasa. Begitu ajaibnya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tak punya apa-apa. Tanpa Tuhan kita tak tahu apa-apa. Tanpa Tuhan kita tak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya Tuhanlah yang memiliki segalanya. Haleluya. Tuhan, kiranya renungan ini sampai di sini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Amin. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. 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 Firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana Pak Hakim sudah menceritakan kesaksian hidup, berada dari sampai dengan titik nol, tapi karena tetap bergantung sama Tuhan. Di sini terbukti bahwa sekalipun badai hidup itu menerpa Pak Hakim, mungkin di antara setiap kita saat ini, satu hal yang perlu kita lakukan adalah tetap kita bersandar pada Tuhan, dan suatu saat nanti Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini, rapnya saja. Berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kepada hambanya untuk doa penutup kita. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu yang begitu besar, sehingga kami boleh menikmati anugerah-Mu sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Bapa, ya Roh Kudus. Haleluya.